Salam Smarters, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik-baik saja. Mohon maaf, hari ini Pak Guru tidak bisa mendampingi kalian di kelas, tetapi pembelajaran harus tetap berjalan, dan hari ini juga kita masuk ke bab yang baru. Bab ini berjudul Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pak Guru jelaskan sedikit tentang integrasi. Jadi integrasi itu adalah suatu proses penyatuan berbagai macam unsur untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu kalau integrasi, ya. Proses penyatuan berbagai macam unsur untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian nasional berarti negara. Jadi integrasi nasional di sini adalah menyatukan berbagai macam unsur untuk membentuk suatu negara kesatuan yang utuh. Jadi itu adalah gambaran singkat mengenai integrasi nasional. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dari slide yang pertama. Baik, kita mulai saja dari slide yang pertama tentang pengertian dari integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara untuk memperoleh suatu keserasian nasional. Perbedaan-perbedaan apa yang dimaksud di sini? Yaitu bisa saja dari perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan budaya, dan lain semacamnya. Nah, unsur-unsur yang berbeda tersebut itu dipersatukan oleh para pendiri bangsa kita untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu dia wujud dari integrasi nasional, yaitu kita bisa membentuk suatu negara kesatuan yang diperkuat kembali dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi intinya yang harus kalian ingat dari integrasi itu adalah proses mempersatukan. Nah, lawan dari integrasi adalah disintegrasi. Nah, kalau disintegrasi namanya perpecahan. Jadi itulah perbedaannya secara mendasar antara integrasi dan disintegrasi. Oke, itu slide yang pertama. Kita lanjut saja ke slide yang kedua. Baik, sekarang kita masuk ke slide yang kedua. Nah, di slide yang kedua ini menjabarkan tentang integrasi nasional. Jadi integrasi nasional dibagi menjadi dua, yaitu dari segi politis dan segi antropologis. Oke, integrasi nasional secara politis yaitu adalah proses penyatuan unsur-unsur di dalam masyarakat dalam suatu wilayah nasional untuk membentuk suatu identitas nasional. Kesatuan-kesatuan apa yang dimaksud? Ya, yang harus disatukan di dalam masyarakat itu adalah yang pertama adalah kesamaan pemikiran, yang kedua kesamaan tujuan, dan ketiga kesepakatan secara umum. Jadi itulah yang dimaksud dengan integrasi nasional secara politis. Oke, kemudian yang kedua dari segi antropologis. Kalau integrasi nasional secara antropologis yaitu adalah penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda untuk membentuk suatu keserasian nasional. Seperti yang kita tahu, budaya di Indonesia ini sangatlah banyak. Jadi dibutuhkan suatu keserasian antara unsur-unsur kebudayaan agar tidak terjadi perpecahan di dalam masyarakat. Karena di dalam kebudayaan itu mengandung tradisi yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, dan tentu saja pemikiran yang berbeda. Jadi penyatuan antara unsur-unsur kebudayaan tersebut tujuannya adalah untuk membentuk suatu keserasian nasional. Intinya antara politis dan antropologis, yaitu kalau segi politis
yaitu adalah tentang kesamaan tujuan. Kemudian kesepakatan secara umum. Karena integrasi itu adalah penyatuan, dan bagaimana memperoleh suatu penyatuan itu adalah dengan kesepakatan. Kemudian dari segi antropologis, intinya adalah penyatuan antar unsur-unsur kebudayaan di dalam masyarakat agar terjadi keserasian nasional. Jadi keserasian nasional ini sangat perlu karena integrasi atau apa lagi, suatu integrasi itu bisa berjalan apabila ada keserasian di dalamnya. Jadi begitu. Tambahan untuk slide yang kedua ini, adapun syarat-syarat terjadinya integrasi nasional, yaitu adalah yang pertama, masyarakat itu membutuhkan satu sama lain sebagai makhluk sosial. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, adanya norma-norma sosial yang menjadi aturan baku dalam pergaulan di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, apabila masyarakat itu mengimplementasikan nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian yang kelima itu adalah semua warga masyarakat itu bisa memanajemen konflik atau bahkan bisa meredam konflik yang ada di dalam masyarakat supaya tidak terjadi disintegrasi nasional. Baik, sekian untuk yang slide kedua. Pak Guru lanjut ke slide yang ketiga. Oke, apa saja alat-alat pemersatu bangsa? Jadi alat pemersatu bangsa ini lebih ke indikator bagaimana cara kesatuan itu bisa terwujud. Jadi apa saja yang disebut adalah apa saja bagian-bagian dari integrasi nasional. Ya, itu yang benar. Lalu jabarkan saja satu persatu. Yang pertama, dasar negara Pancasila. Jadi ideologi kita itu hanya satu, yaitu Pancasila. Karena Indonesia bukan negara liberal, bukan negara komunis, kita memiliki ideologi sendiri, yaitu Pancasila. Tentunya kalian sudah hafal dong dengan Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah ideologi murni yang digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Baik, itu dia Pancasila. Kemudian yang kedua, bendera merah putih. Jadi, bendera merah putih dan bahasa Indonesia itu diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau bendera merah putih ini adalah bendera nasional. Ya, sudah kalian pelajari dari SD. Merah artinya berani, putih artinya suci. Dan kita itu wajib memiliki bendera merah putih di rumah kita. Dan setiap hari Senin kita upacara. Ya, sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi kita wajib upacara untuk menghormati bendera merah putih. Dan bendera itu hanya boleh ada satu. Tidak boleh ada bendera-bendera yang lain. Ya. Kalau ada bendera yang lain, contohnya bendera bintang kejora, itu bisa dianggap sebagai pemberontak. Gitu dia. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa nasional. Karena kenapa kita memerlukan bahasa nasional? Ya, seperti yang dijabarkan di saat sebelumnya, kita memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, karena kebudayaan berbeda-beda, kita memiliki bahasa daerah yang cukup banyak. Ya. Jadi, untuk mewadahi bahasa daerah yang sangat banyak, diperlukan bahasa nasional agar
kebudayaan-kebudayaan yang berbeda, suku-suku yang berbeda bisa berkomunikasi satu sama lain, ya, bisa mewujudkan integrasi nasional. Itu dia. Ada dalam Sumpah Pemuda yang bait ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada lambang burung Garuda. Sama juga, lambang negara kita hanya ada satu, yaitu Garuda Pancasila. Nah, kemudian Pak Guru lanjut lagi, lagu kebangsaan. Jadi lagu kebangsaan dan yang terakhir itu ada lagu apa namanya? Lagu perjuangan itu berbeda. Kalau lagu kebangsaan itu hanya ada satu, yaitu lagu Indonesia Raya. Itu yang dimaksud dengan lagu kebangsaan yang menjadi identitas nasional. Ya. Jadi, lagi lagu kebangsaan itu adalah lagu yang mencerminkan sebagai identitas nasional atau bisa juga sebagai identitas kita sebagai suatu negara. Contohnya, apabila ada timnas yang sedang berlaga di kejuaraan internasional, itu wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai identitas negaranya. Kemudian lagu perjuangan, yaitu adalah lagu-lagu yang diciptakan untuk membakar semangat perjuangan pada waktu itu. Ya, pada waktu masa mempertahankan kemerdekaan atau bahkan atau sebelumnya, yaitu adalah untuk membakar semangat pemuda untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Contoh, kalau lagu perjuangan itu ya Halo Halo Bandung, Halo Halo Bandung maksudnya itu. Kemudian Maju Tak Gentar. Kemudian ya dan masih banyak lagi ya. Jadi lagu-lagu perjuangan itu untuk membakar semangat para pemuda pada waktu itu untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, sampai sekarang kita juga menyanyikan lagu-lagu perjuangan untuk mengingatkan bahwa kemerdekaan itu tidak didapatkan dengan mudah. Itu dia. Baik, itu di slide alat pemersatu bangsa. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke slide yang terakhir pada pertemuan pada hari ini, yaitu mengenai manfaat integrasi nasional. Jadi, apabila suatu bangsa itu sudah bisa bersatu mewujudkan suatu integrasi nasional, maka bangsa itu akan mendapatkan berbagai macam manfaat, baik secara internal maupun eksternal. Kalau manfaat secara internal, yaitu adalah manfaat untuk bangsa kita sendiri. Kemudian kalau manfaat eksternal, yaitu adalah manfaat bagi negara lain. Ya. Oke, Pak Guru jabarkan saja. Apa saja sih contoh dari manfaat integrasi nasional di bidang internal? Yaitu yang pertama, terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Oke. Kemudian yang kedua, tujuan negara dapat terwujud. Tujuan negara yang dimaksud itu ada 4 ya, yang ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang ketiga itu adalah sistem perekonomian kita menjadi lancar. Ya. Kemudian yang keempat, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi persatuan dan kesatuan itu kokoh dari dalam. Kemudian yang kelima, tidak ada gerakan separatisme karena Indonesia ini makmur. Jadi tidak ada daerah yang ingin melepaskan diri. Kemudian kehidupan negara menjadi damai. Karena gerakan separatisme tidak ada, maka sudah dipastikan negara tersebut damai. Kemudian ada lagi yaitu adalah meminimalisir perpecahan di dalam masyarakat. Jadi
Apabila integrasi nasional terwujud, masyarakat itu akan jauh dari konflik. Kemudian hubungan pemerintah pusat dan daerah menjadi harmonis. Jadi itulah dari segi internal. Kemudian dari segi eksternal, apa saja sih manfaat bagi negara lain? Yaitu yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan bangsa lain terhadap Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang makmur, misalnya, jadi negara lain itu akan segan terhadap bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, popularitas bangsa kita menjadi populer. Jadi bangsa kita semakin dikenal oleh dunia. Kemudian yang ketiga, banyak negara yang menjalin kerjasama dalam hal investasi ke negara kita. Oke. Kemudian selanjutnya, Indonesia akan didatangi wisatawan karena kemakmurannya dan bisa mengelola negara. Jadi wisatawan itu banyak yang ingin mengunjungi Indonesia. Kemudian yang terakhir itu adalah kita mendapatkan penilaian positif dari dunia internasional dan organisasi internasional. Oke, setelah slide ini akan Pak Guru buatkan soal dan kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Sekian dari video pembelajaran yang sederhana ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat menjalani pembelajaran tatap muka, patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya pandemi virus corona. Baik, Pak Guru tutup dan Pak Guru ucapkan terima kasih. Selamat mengerjakan.